Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 370. Babur riba. Bab riba. Riba arti asalnya tambahan atau bunga. Kemarin kita sudah bahas yang dalam Al-Quran, sekarang kita bahas yang dalam hadis. An Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Melaknat itu artinya memastikan siksa, ya, di dunia dan di akhirat, bagi pemakan riba, rentenir atau bangkir. Wa mukilahu, dan yang memberinya makan. Ini nasabah nih, ya, nasabah yang menabung di rentenir itu hakikatnya memberi makan rentenir. Wa katibahu, penulisnya, bagian admin, ya, bagian sekretariatnya, bagian administrasinya atau notaris. Wa syahidaihi, dan dua saksinya, saksi dari peminjam dan saksi dari yang meminjamkan. Wa qala, kata Nabi, hum sawa, mereka semuanya sama. Riwayat Muslim. Kalau dalam riwayat Bukhari, hadisnya dari Abu Juhaifah. Ini menunjukkan riba itu sistem, ya, sistemik. Makanya dilanatnya semuanya. Maka kita jangan masuk sistem itu, jangan mendukung sistem itu. Kalau terpaksa terbawa sistem itu darurat. Dan darurat itu jangan selamanya, ya. Sementara saja, syukuran darurat. Usahakan kita keluar dari kedaruratan. Jadi untuk melawannya pun harus pakai sistem. Nggak bisa di Baitur Rahman ini dibikin BMT kalau nggak ada yang nanam modalnya, yang wakaf uangnya. Kalau peminjamnya tidak disiplin bayar cicilan, biasanya da yang nginjem kasih batak marajin mayar, aika masjid tara mayar gitu. Pajarkeun teh ka masjid mah sedekah. Ya tetap ya, kalau akadnya pinjaman, utang itu dosa, ya, sampai dibayar. Kemudian butuh orang-orang yang terampil dalam pembukuan. Ya, dulu saya ketika masih bujangan, tahun 2014-an lah, bikin koperasi. Saya ketuanya, nggak ada staf, kusorangan WKB, ya, butuh nih, dan akibatnya kurang profesional, ya, karena butuh tenaga profesional. Wa syahidaihi, dan kalau saksi mah ini berarti jamaah semua harus mendukung, harus berjadi saksi.
Nah, kalau kita terlibat dalam salah satunya, ini terkena dosanya, ya, dosa riba. Hadis berikutnya, ini hadis yang doif ya. Para ulama hadis mendoifkannya. Tapi entah kenapa Ibnu Hajar menyetujui penilaian sahih dari Imam Al-Hakim. Kemungkinan besar Ibnu Hajar hendak menekankan betapa besarnya dosa riba. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-riba itu salasatun wa sab'una baban. Ada 73 pintu. Aisaruha, pintu yang paling dekatnya, yang paling mudahnya, yang level paling bawahnya. Mithlu an yankihar rajulu ummahu, seorang lelaki yang meniduri ibunya, memperkosa ibunya. Wa inna arbar riba irdur rajulil muslim, dan riba yang paling riba itu adalah kehormatan seorang muslim, ya. Jadi kaitannya riba itu, ini kaitannya dan kehormatan, ya. Banyak orang yang stres, tercekik, bahkan jatuh sakit, stroke gara-gara tercekik oleh riba, ya. Itu sama dan merenggut kehormatan dirinya. Dan seorang meniduri ibunya juga itu menghilangkan kehormatan dirinya, baik dirinya sendiri atau kehormatan ibunya, bahkan kehormatan keluarganya. Tapi itu riba yang paling ringan. Jadi kalau ada dalam benak bapak yang nginjem ke bank, yang bank itu jelas ada ribanya, ingat Pak, sakalian we sarean tah si ibu gitu. Ibu teh ibu sendiri, ibu kandung, bukan istri. Ya. Kalau kita ingat, aduh yuk kapaksa kudu pinjem ke bank rentenir, harus diingat. Kapaksa moal sare jeung indung sorangan, masa kapaksa. Ya. Dan sering alasannya riba itu karena darurat. Jadi memang di zaman Nabi oge mulai nginjem teu kapaksa. Ada nggak zaman Nabi yang meminjam tidak terpaksa meminjam? Nggak ada. Justru zaman Nabi mah riba teh pasti anu kapaksa unggul, tapi da anggar we haram. Kalau sekarang tidak terpaksa juga riba, meuli Rubicon, meuli moge. Nyara ricil riba, ya. Keur usum moge jeung Rubicon. Kalau memang betul terpaksa, ya itu tanggung jawabnya Bapak dengan Allah, bukan dengan saya. Jadi jangan tanya saya. Saya cenah abdi mau kapaksa, tong nanya ka abdi, itu urusan Bapak jeung Gusti Allah, saya nggak bisa tahu. Kalau memang silahkan nanti pertanggungjawabkan bahwa betul terpaksa, nggak ada cara yang lain, ya. Tapi kalau masih ada cara yang lain, Allah Maha tahu. Jadi jangan tanya ke Ustadz, ke saya. Kalaupun saya membenarkan, tidak kemudian jadi halal. Jadi jangan mentang-mentang Ustadz anu membenarkan, anger weh terjadi halal. Ustadz itu nggak bisa menghalalkan, nggak bisa mengharamkan. Statusnya itu objektif halal haram itu. Bapak yang tahu betul ini kapaksa. Atau kalau saya mengatakan haram, ternyata betul Bapak kapaksa kan halal. Jadi mangga Bapak dengan Gusti Allah kalau memang alasannya kepaksa. Cuma satu yang pasti, orang yang bermain ya memanfaatkan orang lain yang terpaksa, taetan udah raka pasti rentenir. Tahu nih si bapak ini kapaksa butuh uang, wah kita menawarkan atuh nya nuker butuh duitnya nu nawarkeun hejo,
pasti nyantok. Nah itu yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan tuh pasti dosa. Tapi kalau bapak sebagai peminjamnya, saya sedekah paksa dosa henteu. Tanya ke abdi, aku abdi dihenteukeun ge anggur dosa mah gitu. Itu mah urusan bapak dengan Allah. Dan saya sering jawab mending ulah. Dadina dalilna ge wasta'inu bisobri wassalah lain wasta'inu bil BJB wal BRI. Kalau kita butuh bantuan, sabar, sholat. Dengan sholat, sabar nanti dikasih jalan. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Ini kaitannya dengan tauhid mah, ya, bab riba. Kemudian pembahasan berikutnya ini riba jual beli. Saya kasih pengantar dulu. Bapak-bapak yang disebut jual beli itu tukar menukar barang. Kebetulan hari ini tukar menukar barang, yang satu uang, yang satu barang. Tapi ada uang teu barang kene. Nah ini hadis-hadis itu seputar itu. Ini macam bukan jual beli, tukar menukar. Iya tukar menukar teh jual beli. Saya punya 100.000, butuh receh 10.000. Pak Haji Asep punya 100.000 dari saya ke Pak Haji Asep. Pak Haji Asep 10 ribuan, 10 ke saya. Jual beli bukan? Jual beli. Secara definisi itu jual beli. Jual beli uang itu 100.000. Iya tukar menukar. Tukar menukar itu jual beli. Nah kita lihat hadis-hadisnya. Dan jangan dulu menyimpulkan ya. Kita baca dulu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal la tabi'u dzahab bidzahab, jangan menjual emas dengan emas. Pan urang melieur naon cenah emas dibulikeun emas. Jangan tukar menukar emas. Lebih enak menerjemahkan begitu. Kalau di sini bapak-bapak terjemah jangan kalian jual emas dibayar dengan emas. Dieur tadi keraina mah. Jangan tukar menukar emas. Illa mithlan bimithlin, kecuali semisal dan semisal, mirip dengan yang mirip, sama dengan yang sama. Munin 24 karat dengan 24 karat. Yang 22 karat dengan 22 karat. Wala tushifu ba'daha ala ba'din, jangan melebihkan. Nu ieu 24 karat, nu itu 22 karat. Sama gramnya 10 gram. Saya 24 karat, Bapak 22 karat. Pedah yang 22 karat sudah jadi perhiasan. Yang saya 24 karat masih cukinya. Tukeran enggak boleh, riba. Ada riba 2 karat, ya, bisa jadi sakarat. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin, jangan menjual yang tidak ada dengan yang ada. Maksudnya jangan menjual tukar menukar dianjuk, diangsur. Contoh, saya tanya Pak Haji Asep, saya 100.000 selembar. Pak Haji Asep 10.000. Aduh cenah usah aya salapan. Saya setorkan ke Pak Haji Asep. Pak Haji Asep setor ke saya 90.000. Kayaknya teteh. Da ieu mah cenah lain jual beli, tukar menukar. Nya tukar menukar, kalau mau 100.000 tetap di saya. Pak Haji pinjam ya yang 90.000, atau ada butuh lagi misalkan 30.000, pinjam 3 mata uang. Sejarah uang pun demikian. Mimitina ada uang itu seseorang nitip emas ke seseorang. Saya misalkan nitip emas ke Pak Haji Asep. Pak Haji Asep ini terkenal sebagai tempat penitipan emas.
nanti saya dapat surat berharga dari Pak Haji Asep. I own you, I owe you. Saya pinjam ke kamu. Jadi Pak Haji Asep akadnya pinjam dari saya. Saya punya surat itu. Surat itu surat berharga. Bisa saya perjualbelikan surat itu. Karena ada emas. Selembar kertas itu berharga karena mengandung nilai emas. Nah, uang yang kertas itu, surat yang kertas itu seiring perkembangan zaman sekarang jadi uang. Jadi uang itu mewakili emas. Sok di BI dihandap nama emas unggul. Di semua bank sentral dihandapnya pasti emas. Pound sterling itu kenapa lebih mahal daripada euro, daripada dolar? Emas na leuwih loba. Najan miskin lagi loba we di Inggris teh, nya hirup susah teh. Jadi uang itu sama dengan emas. Hadis ini berarti berlaku buat emas. Tadinya 24 karat dengan 20 karat. 24 karat dari saya masih cuki, masih mentah. Dari bapak yang 20 karat sudah jadi perhiasan. Tukar menukar nggak boleh. Nggak boleh, harus sejenis. Ya. Uang dengan uang juga begitu. Termasuk uang dengan emas. Harus senilai. Kalau emas hari ini harganya 1 juta, maka saya harus memberikan uang yang senilai emas 1 gram, yaitu 1 juta. Kalau ternyata saya beli emas harusnya kasih 1 juta, kurang kan 850.000. Itu yang tadi berarti tunai dengan yang tidak tunai. Emasnya tunai, uang dari sayanya tidak tunai, nggak boleh. Gitu. Ini untuk mencegah adanya permainan kurs, dan itu sangat terasa oleh kita. Kenapa rupiah yang dulu 1 rupiah sama dengan 1 dolar Singapura? Kenapa dolar Amerika mah jauh teuing, Singapura. 1 rupiah itu sebanding dengan 1 dolar Singapura. Sekarang 1 dolar Singapura 10.000 rupiah. 10.000 leungit lagi. Karena mata uangnya sudah dijadikan komoditi perdagangan. Ya, apalagi ekspor impor. Ya. Makanya dulu ketika krisis moneter tahun 98, saya tuh masih sanawiyah ya. Kan untuk menurunkan dolar, ramai-ramai mengeluarkan dolar. Mbak Tutut punya datang ke bank, dikeluarkan dolar, dibelikan rupiah, turun gitu. Ini karena ketidakadilan nilai uang, nilai emas. Itu akibat emas dan uang dipermainkan secara tidak adil. Meskipun real detailnya saya kurang ahli, ya, saya bukan ahli ekonomi. Ngan eta hikmahna gitu. Kalaupun tidak ada hikmah itu tetap beda dalil mah urang kudu samina watona. Jadi kalau alasannya cenah susah dimengerti, jadi hadis itu diamalkeun. Tamu nu teu ngartina, tahu nu teu ngarti. Da para ulama semuanya di berbagai hadis menjelaskan begini. Ini hadis tetap berlaku, jadi nggak boleh. Kita lihat lagi dari Ubadah bin As-Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adz-dzahabu bil-dzahab, emas dengan emas, wal fiddatu bil fiddah, perak dengan perak, ya nu kaliwat, wal bur bil bur, gandum dengan gandum. Lihat aja itu terjemahnya,
Sa'ir dengan sa'ir, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Arabna nu kapicen. Jadi harusnya az-zahab bil-zahab wal fiddah bil fiddah wasyair bisyair wal bur bil bur wat tamr bit tamr wal milhu bil milhi. Nah, baru sawaan bisawain. Harus sama dengan sama, yadan biyadin. Harus kontan, tangan dengan tangan itu maksudnya harus kontan, harus tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau beda uang dengan garam, garam dengan kurma, fabi'u kaifa syi'tum. Silakan jual sebagaimana kalian setuju saja. Tapi kalau emas dengan emas harus sama. Nggak boleh beda. Kalau emas dengan gandum, ya silakan. Kadang emas 1 gram bisa membeli 10 karung gandum. Tapi di sini 20 karung gandum. Ya itu silakan saja sesuai kesepakatan. Idza kana yadan biyadin, asal tetap syaratnya harus tunai. Kemudian di hadis berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahab bil-zahab, emas dengan emas, waznan biwaznin, harus sama timbangannya, sabaraha gramna harus sama, mithlan bimithlin, harus sama kualitas karatnya, 24 karat, 22 karat. Wal fiddah bil fiddah waznan biwaznin mithlan bimithlin, perak juga demikian. Faman zada aw istazada fahuwa riban. Siapa yang melebihkan atau minta dilebihkan itu riba. Nah itu, jadi kalau ada perbedaan kayak saya tadi ke Pak Haji Asep ngasih 100.000, Pak Haji ke saya 90.000 kurang 10.000 besok itu berarti ada riba 10.000. Ya. Besok kan harga uang, harga emas itu tiap hari beda-beda. Ya. Sudah beda lagi harganya, itu ribanya di sana. Ini oleh sebagian kecil ulama dianggap hadis ini tidak dimengerti, tidak diamalkan. Tapi selain ulama yang itu, semuanya menjelaskan ini bisa diamalkan. Meski jual beli barter di kita sudah tidak ada. Yang ada paling jual beli emas dengan emas atau uang dengan emas. Contoh menjual yang tidak sejenis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istamala rajulan ala Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan seseorang di Khaybar, di kebun beliau. Faja'ahu bitamrin janib, lalu dia datang membawa kurma yang bagus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullu tamrin Khaybar hakadha, apakah semua kurma Khaybar begini bagus? Faqala la, dia menjawab ya tidak. Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasulullah, inna lanakhudhu so'a min hadha bis so'aini, kami mengambil dengan 1 sok dari kurma ini, itu kalau ditukar menukarkan nanti dapat 2 sok kurma yang biasa. 1 sok itu saya zakat fitrah. Kalau beras 2,5 kilo. Jadi beras pandan wangi ditukar belikan dengan beras rojo lele pandan wangi 1 kilo, mendapatkan rojo lele 2 kilo gitu. Kurma ajwa 1 kilo, nanti dapat kurma biasa 2 kilo gitu. Contoh. Waso'a ini bithalatha, kalau kami melepaskan kurma ini 2, nanti dapat 3 sok dari kurma biasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, tafal, jangan begitu. Itu berarti jual beli kurma dengan kurma tidak sejenis, bahkan beda timbangannya.
Ini jenis kurma ajwa sebut, itu jenis kurma biasa, kurma onta gitu. Kata Nabi, bi'il jam'a bid-darohim. Kalau mau diperjualbelikan ke kurma lagi, ini kurma ini jual dulu dengan dirham. Dirham itu uang perak. Summa beta'i bid-darohim janiban, baru. Jadi kalau petani misalkan punya 2 kilo kurma biasa, pengen kurma yang bagus, dibelikan kurma yang bagus, dapatnya 1 kilo. Kata Nabi jangan begitu, ini yang 2 kilo jual dulu pakai perak. Nanti perak atau dirham itu dibelikan kurma yang janiban, yang bagus. Nah itu boleh. Jadi kalau langsung nggak boleh, ganti dulu dengan yang bukan istilahnya barang ribawi, yang beda jenisnya, ke uang dulu. Nanti uang dibelikan kurma boleh. Wa qala fil mizan mithla dzalik, demikian juga dalam timbangannya. Ya, kalau ini kan so itu takaran, leteran. Saleter, kalau saya punya 2 liter kurma biasa, misalkan pengen kurma yang bagus, itu nanti kalau ditukarkan cuma dapat 1 liter. Nah, berlaku juga dalam timbangan, nukiloan juga sama. Jangan dijual belikan langsung, tapi jual dulu ke dirham atau ke dinar, baru nanti dibelikan gitu. Kemudian dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is subrah minat tamri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual setumpuk kurma allati la yu'lamu mikyaluha, bukan makiluha, yang belum diketahui takarannya. Nah ieu teh 1 liter 2 liter bil kailil musamma minat tamri, dengan kurma yang sudah diketahui takarannya ya. Kecuali tadi kurma yang ini dibelikan dulu, dijual dulu dengan uang, nanti uangnya dibelikan kurma yang itu mah terserah, bebas. Tapi kalau langsung saya misalkan panen kurma ya, aya tolombong, tapi kualitasnya biasa, pingin kurma yang bagus, tukeran langsung tuh nggak boleh. Yang kurma itu sudah ditakar jelas, misalkan 10 liter, yang saya 1 tolombong, belum ditakar berapa liternya, itu nggak boleh, karena harus sama. Atau cenamun gitu mah jangan naonan jual beli gitu, biasanya begitu. Iya, itu karena di kita tidak mengalami jual beli barter, tapi di zaman dulu ada yang begitu, dan itu dilarang oleh Nabi. Kemudian dari Muhammad bin Abdullah radhiyallahu an qala inni kuntu asma'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dulu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, at-ta'am bit-ta'am mithlan bimithlin, makanan dengan makanan semisal dengan semisal lagi, gandum dengan gandum, beras dengan beras. Wa kana ta'amuna yauma idzin asy-syair, makanan kami pada waktu itu adalah syair. Syair itu gandum syair. Kalau di kita kan makanannya sekarang ada yang gandum, roti, ada yang beras. Jadi beras bisa dikiaskan ke gandum, nggak boleh tukar menukar kayak tadi. Saya punya beras biasa nih, beras di sawah Cigonewa 2 karung, pingin beras Pandan Wangi, tukeran itu 1 karung, saya 2 karung, nggak boleh. Kalau mau yang 2 karung ini saya jual dulu pakai uang itu baru dibelikan beras itu gitu. Jadi harus mislan bimislin.
Dalam riwayat lain, Fadhalah bin Ubaid radhiyallahu an qala istaraitu yauma Khaibar. Aku membeli pada waktu perang Khaibar kiladatan. Kiladah itu kalung. Bithnai asyara dinaron, 12 dinar. 12 dinar itu dikali 4,25 gram ya. Kurang lebih 48-50 lebih lah gram. Fiha dhahabun wa khorozun. Yang di kalung itu emas dan khorozun itu batu-batu manik-maniknya, batu permatanya. Fa fasoltuha, lalu aku melepaskan batu-batuannya, manik-maniknya, emasnya unggul. Fawajadtu fiha aktsara min 12 dinaron. Setelah dilepas tuh manik-maniknya, ternyata lebih dari 12 dinar. Kenapa bisa diketahui? Ya karena kan dinar emas, ini emas. Setelah ditimbang, oh nggak sama. Yang tadi dibeli 12 dinar itu ternyata lebih dari 12 dinar. Artinya sahabat Fadhalah ini beli 12 dinar emas yang nilainya tidak 12 dinar, lebih dari 12 dinar, berarti nggak sama. Dari Fadhalahnya 12 dinar, ternyata emas yang dibelinya tidak 12 dinar. Fadzakartu dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku laporan ke Nabi, boleh nggak seperti itu? Saya beli emas perhiasan pakai emas dinar, tapi ternyata nggak sama. Kata Nabi, la tuba'u hatta tufsola, bukan tufsolu. Makanya jangan dijual sehingga dilepas dulu manik-maniknya lalu ditimbang. Kalau udah ditimbang sama silakan, kalau enggak ya harus ditambah. Ya kalau misalkan tadi emas perhiasan itu beratnya 15 dinar, berarti ini Fadhalah harus nambah 2,5 lagi gitu. Jadi nggak boleh beda. Harga emas perhiasan yang dibeli itu harus sama dengan emas dinar yang membelinya. Kan emas dinar ada standarnya, perhiasan ada standarnya, kan bisa ditimbang. 1 dinar itu 4,25. Yang kemarin ditewak ke polisi di Depok, siapa itu aktivis dinar teh? Pak Eta lah. Itu kan dia bikin koin dinar kan, 4,25 ya, bikin. Jadi emas murni 4,25 gram. Ya udah dulu lah. Nanti kita sambung di pembahasan berikutnya. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita buka sesi tanya jawab. Mangga. Ini dulu. Mangga Pak Ji. Jual beli prinsipnya tukar menukar. Sekarang itu Pak, jangan orang jual beli tukar menukar, jangankan bawa uang aja malas, apalagi kalau sampai bawa barang lagi. Dan sekarang kan orang praktis, pengennya praktis itu Pak ya. Dalam perkembangannya sekarang apalagi online segala macam, barang cuma tahu gambarnya kita bayar dan sebagainya. Itu kan perkembangannya sampai itu. Sehingga yang tukar menukar ini kayaknya sudah jauh gitu. Ya. Gimana tanggapan? Iya, namanya juga zaman berkembang ya. Jadi hadis-hadis ini tidak berarti batal karena zaman yang berkembang, kan dikiaskan, dianalogikan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Mangga paling dia Pak Haji heula. Ini Pak Ustaz
Ustaz, kalau kan kita rumah tuh dulu kan RBTN, itu kan pakai bunga, itu gimana? Itu yang dibahas kemarin di lunasan ya Pak Haji? Atos lunasnya atos. Jadi kalau sudah tobat sudah selesai. Iya, ya memang riba Pak Haji. Atos sudah nambah ngaos lagi ayeuna. Atos dengan Pak Haji ka putra tong gitu. Tong urutan bapak. Soke dibantuan ku bapak gitu. Boleh pinjam itu, tapi yang jadi bermasalah di kita itu karena ada bunganya, ada ribanya. Kalau nggak ada bunganya aman. Sekarang kan ada beberapa properti syariah ya, ada di aplikasi juga ada yang kayak pinjaman online, tapi syariah itu ada, udah ada legalitas, jadi insya Allah lebih mudah. Ya. Mengapa Ji? Ini tadi kan bicara masalah uang dinar. Uang dinar itu kan nilai intrinsiknya kan sama dengan nilai emasnya kan. Nah yang kita pakai sekarang pada umumnya itu kan pakai uang kartal, pakai uang kertas. Nah uang kertas itu kan nilai intrinsiknya itu tidak sesuai dengan nilai barangnya lah, gitu, fisiknya. Bahkan cenderung kekuatan nilai daya belinya itu merosot terus gitu lah, dibandingkan dengan dinar tadi gitu. Nah sekarang kalau misalkan ada seseorang yang pinjam uang misalkan gitu 10 juta niatannya dibelikan emas. Pada saat pinjam 10 juta dapat katakanlah dapat 12 gram atau 12 gram setengah gitu. Pada saat mengembalikan uangnya tadi misalkan dibelikan hanya dapat 10 gram gitu. Karena nilai emasnya yang tadinya waktu pinjam harganya 750.000, pada saat mengembalikan nilai emasnya udah 1 juta gitu kan. Jadi sekarang kita yang meminjamkan itu kalau mau dibelikan emas jadi dapatnya hanya 7 gram setengah gitu. 7 gram setengah. Padahal yang pinjam waktu itu kalau dia beliin emas itu dapat 10 gram gitu. Nah sementara karena pinjamnya pakai uang kartal, uang kertas, pinjam 10 juta ya kembali 10 juta. Lain dengan kalau pinjamnya waktu itu 10 dinar dikembalikan 10 dinar masih balance gitu. Nah untuk yang kasus seperti ini menurut Pak Ustadz gimana nih? Disepakati saja ini pinjamnya uang dalam nilai uang atau uang dalam nilai emas. Kalau disepakati uang dalam nilai emas ya silakan. Jadi kalau emas lagi turun, jadi turun juga. Nuasana 10 juta jadi 8 juta bayar utang deh. Gitu. Kalau tidak ada berarti uang ya udah uang. Karena ya uang itu alami. Yang dulu nasi kuning masih bisa 100, sekarang 5.000. Ya 500 alami mengikuti perkembangan. Jadi nilai yang dulu segitu sekarang segini, kalau kemudian ditambah ya jadi riba tetap. Jadi dolim bagi yang meminjamnya. Jadi sepakati dulu. Kalau memang mau nilai emas, so konsisten. Hari keur naik emas ditaikeun, hari keur emas turun, teu diturunkeun, itu enggak benar itu. Memang uang kartal itu uang yang tidak sebenarnya ya. Tadi itu kedaruratan saja bagi kita karena kita nggak bisa lepas dari uang itu. Contoh kemarin anu aya dinar ngadu ditewak ya. Karena ditewak, padahal tetap beli dinarnya dengan rupiah. Kalau yang di Bali itu kan jual beli pakai dolar, itu ditangkap wajar. Karena di Indonesia tidak boleh jual beli pakai dolar, harus pakai rupiah. Itu memang wibawa pemerintah itu.
Dai mah jual beli dinarna pakai rupiah atau pakai dolar. Tapi sekarang sudah diperdekakan lagi ya, dibebaskan lagi. Dan itu menunjukkan bahwa untuk saat ini kita nggak bisa mempraktikkan yang jual beli emas itu kecuali kalangan terbatas. Iya. Memang di uang yang kita pegang itu ada nilai ribanya, tapi kan kita nggak bisa berlepas diri dari itu. Nah itu masuk darurat. Kecuali kalau nanti kita bikin negara sendiri ya khilafah, lalu uangnya dinar ya dengan sen-sennya silakan, tapi kan itu masih jauh. Dan kita kan makan nggak bisa dinantikan, dahar butuh ayuna gitu. Pakai uang gitu. Berurutanlah bajinya pamang kapal dia. Iya itu riba. Iya nggak boleh, kecuali kalau memang kita nggak bisa kan, nggak bisa ke Singapura kalau nggak bawa dolar Singapura. Umroh mah bisa pakai uang Jokowi. Ya kalau ke Singapura nggak bisa kita nyakapaksa, weh tamu kapaksa teh. Iya. Soalnya Pak Haji coba 10 juta ditukarkan ke dolar Singapura, taruhlah dapatnya kan jadi 1000 dolar Singapura. Nanti ketika pulang 1000 dolar Singapura itu ditukarkan lagi ke rupiah jadi 10 juta mual tulu ya menyusut. Itu permainan merugikan kan? Nah itu riba nanti didinya. Ini hadis-hadis yang ini dilarang itu karena begitu, merugikan. Kalau dijadikan jual beli tidak sama, selalu begitu. Sama lah seperti nu di sisi jalan gikian pas main-main lebaran. Ya. Pan hitung sama enggak sama. Talamun kita tukerannya ke bank, saya bawa uang 5 juta, pengen 10 ribuan buat uang lebaran anak-anak, ke bank mah asli. Temen di sisi jalan gikian enggak sama. Gitu. Jadi Pak Haji pertanyaan tadi itu bukti bahwa memang jual beli ribawi haram itu karena merugikan. Pasti si penjual ada di posisi atas, ya, pembeli di posisi bawah dan terus dirugikan. Padahal ini sesuatu yang asasi lah ya, yang namanya emas, beras, gandum, garam, termasuk uang itu yang asasi. So kayak coba gitu. Saya pernah dulu ke Singapura pagi-pagi tuker, sorenya pulang lagi. Tadinya mau besok, tapi ada acara jadi sorenya pulang lagi. Tuker deh, jadi ngurangan jauh. Meskipun tuh golden money changer misalnya, ya, rugi. Jika turun gitu rugi. Makanya uang yang real yang saya sekarang pulang umroh dari umroh yang September kemarin teu ditukerkeun, pacan mau ditukerkeun deui, engke bisi umroh deui, rugi ditukerkeun. Nanti dibelikan lagi real, jatuh lagi gitu. Saya teh. Begitu Pak Ji. Tapi halal saya tuker-tukernya. Halal. Rupiah ke real gitu. Halal karena kita terpaksa, nggak ada cara lain. Kalau ada cara lain, misalkan Pak Haji punya real, lalu menukar dengan saya, awas Pak Haji tong riba kabdi. Ketika saya jual kembali harus sama harga jual dan harga beli. Yang jadi masalah kan beda kan, harga jual harga beli beda. Nah iya itu riba nanti didinya. Jadi rugi ka urang. Dan karena nggak ada cara lain, nyamangga cara lain, termasuk di bank syariah. Di bank syariah HG beda, harga jual dan harga beli beda, cuma memang te drastis gitu. Eta riba nanti dirinya. Mangga Pak Ji. Ini sepertinya tentang barter ya. Tadi ada kisah dari hadis tadi, kurma kualitas bagus dengan jual beli. Kurma biasa 1 kilo jadi 2 kilo. Seandainya saya punya kurma yang biasa itu
dan saya bisa jual ke pemilik toko misalnya ya, saya dapat misalnya saya dapat realnya saya beli. Itu kan sebuah transaksi juga. Apakah itu sebuah barter atau ya artinya halal atau tidak? Dan dikiaskan ke yang lain, misalnya seorang nelayan pulang membawa ikan, dia butuh beras. Sementara yang punya toko beras itu dia butuh ikan untuk makan. Itu juga barter. Belum transaksinya belum berupa. Ya. Disebut jual beli barter itu sesudah ada uang. Kalau dulu namanya jual beli itu barter semua. Ya, jadi kalau kembali ke hadis ini, yang dimaksud riba itu jual beli sejenis, ada perbedaan. Kalau beda jenis maka kayak tadi kurma ke dirham, dirham ke kurma boleh. Bapak beas ke ikan ya nggak apa-apa, silakan. Nggak ada riba-riba antum. Atau bapak tadi jual kurma ke toko pakai uang. Tukar 2 kilo kurma dengan 1 kilo kurma juga. Tapi prosesnya saya jual dulu dapat rupiahnya. Iya, itu kan yang dibolehkan dalam hadis. Itu yang dibolehkan. Yang dibolehkan dalam hadis. Kata Nabi harus begitu. Sebenarnya solusinya bisa begitu gitu ya. Iya. Ustaz, menyambung pertanyaan tadi, kalau mereka ketika transaksi 2 korma dengan 1 korma itu, terus akarnya gitu sama-sama ridho gitu, sama-sama. Iya, itu ribanya di sana. Karena yang punya kurma jelek, dia nggak punya daya tawar. Oh iya. Ya, yang punya kurma bagus, dia punya daya tawar. Itu bisa nanti menyengsarakan petani kurma yang kurmanya jelek-jelek, bukan jelek, kurang bagus, gitu. Itu jadi kalau dijadikan komoditi langsung begitu, itu yang punya kurma bagus dia bisa jual mahal, dan nanti petani yang kurmanya biasa-biasa bisa rugi. Padahal kurma itu makanan pokok yang nggak boleh dipermainkan secara spekulasi, ya, spekulan. Mengapa Ji? Masih terkait dengan barter tadi Ustaz. Tapi kalau barangnya berbeda, asal ada serah terimanya kan diperbolehkan. Perbolehkan. Yang nggak berboleh itu yang sama Pak Ji. Yang dibahas dari itu yang sama. Identik dengan itu selanjutnya seseorang tukar, apakah itu sepeda motor atau mobil, tukar tambah gitu Ustaz. Boleh. Itu kan sudah ada hitungannya. Ini ditaksir segini, ini ditaksir segini, nanti harus tambah segini gitu. Boleh. Boleh. Yang dibahas dalam hadis termasuk ribawi itu uang dan makanan. Sepeda motor kan bukan makanan pokok, ya. Uang dan makanan pokok. Akhirnya kan dikata makanan pokok sembako. Nah itu masuk. Barang nggak apa-apa. Motor dengan motor, saya misalkan atau tetangga saya, dia punya motor Vario yang 150, butuh uang, tukeran dengan motor Supra X yang tahun 2000-an, yang jadul, tambah uang gitu. Jadi dia dapat motor, dapat uang, boleh. Ini yang jadi larangan itu jual beli uang, emas, dan sembako yang sejenis, gitu. Kalau ini apa Ustaz, barang yang sudah ditentukan harganya, misalkan minyak kita aja gitu biar gampang ya. Harga eceran tertinggi itu 14.000, itu kan udah tertinggi. Nah 14.000 ini kan dia jual itu sudah dapat untung ya, karena walaupun misalkan nilai ininya lebih gitu, itu kan udah disubsidi sedemikian rupa sehingga dia punya kewajiban untuk menjual 14.000 gitu. Nah ternyata jadi 16.000 gitu. Nah kita beli gitu, belinya karena terpaksa nih. Doraka tanu 2000 na 2000 penjual gitu, aya anu kapaksa mah teu naon. Yang dosa itu penjualnya. Iya. 16.000 juga gitu. Iya. Daripada beli anu biasa nu tetap mahal, lebih baik ya ieu 16.000 ge kapaksa dibeli gitu. Kalau yang terpaksanya itu tidak dosa, terdolimi. Yang dosa itu penjual minyak kitanya yang menaikkan harga. Ya.
Asal tidak ada lagi jual beli minyak yang lain. Ini terkait dengan kan mata uang rupiah itu kan sering anjlok itu supaya terus supaya kita aman misalnya dibeli ini logam mulia misalnya supaya nanti harganya tuh ngikutin kurs yang pada waktu itu boleh nggak seperti itu? Halal memang begitu. Halal. Ya. Tidak ada larangan. Insyaallah nanti pekan depan kita bahas lagi. Ya, masih tema ini. Ini harus diistirahatkan dulu ini. Ya. Kalau yang Bapak tanyakan tadi, uang dengan emas itu kan senilai. Sekarang nilainya 1 juta, nanti ketika dijual 1,5 juta itu masih senilai. Kontan. Yang jadi salah itu kalau beli emasnya dicicil. Nah itu yang salah. Nah kalau kontan mahal. Uang dengan emas itu senilai, pasti senilai. Kecuali lamun iya emas 1 juta, ku bapak dibayar 800.000, berarti kurang 200.000, tidak kontan deh, nggak boleh itu. Saya juga begitu dan itu yang amannya begitu. Nabung itu bukan dengan uang tapi dengan emas. Ngan rugi nateke pas emas turun. Ya. Apa? Oh ya itu spekulasi itu. Ya. Ya itu gambling tuh. Ya. Kadang menjual sesuatu yang tidak jelas. Begitu Pak Haji ya. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita sambung lagi pekan depan. Bapak-bapak jangan sampai tidak hadir. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.